sekalian yang saya hormati, guru dan karyawan SD Negeri Sidoarjo sekaligus anggota kelompok belajar sekolah di SD Negeri Sidoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut kegiatan P5 di sini permainan tradisional. Ya Bapak, Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut kegiatan P5 permainan tradisional SD Negeri Sidoarjo, yang mana latar belakang dari kegiatan ini adalah peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisional lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan ini adalah game online atau mereka lebih ke gadget ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Penjas-Okas merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Dengan menghidupkan kembali permainan tradisional yang mulai pudar, diharapkan pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama kelompok belajar sekolah kita, peserta didik akan lebih paham akan budaya bangsa Indonesia sesuai program P5 SD Negeri Sidoarjo yang saat ini kita mengusung tema berkebinekaan global. Dari tujuan program ini diharapkan bisa meningkatkan motorik peserta didik. Peserta didik mendapatkan wawasan luas. Peserta didik mengenai permainan tradisional sebagai budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Selain itu, peserta didik lebih mencintai budaya lokal melalui permainan tradisional. Peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam program ini untuk capaian yang diharapkan peserta didik itu dapat mencapai capaian penting. Di antaranya adalah yang pertama keterampilan olahraga. Di sini dalam keterampilan olahraga mereka bisa meningkatkan kemampuan motorik, kekuatan, kelincahan, fleksibilitas, dan daya tahan. Selain itu mereka juga bisa mampu bermain permainan tradisional yang baik. Yang kedua, keterampilan sosial. Mereka mampu bekerja sama dengan tim, mampu mengkomunikasikan ide dan trik dalam permainan, juga menghargai perbedaan kemampuan siswa satu dan siswa lainnya. Selain itu, Bapak Ibu, capaian yang diharapkan lainnya yaitu keterampilan kognitif. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan memecahkan masalah dalam bermain, mengevaluasi kinerja diri dan tim, mampu bermain dengan cermat dan cerdas. Untuk karakter, diharapkan peserta didik bisa menumbuhkan rasa keberanian dan percaya diri, juga menanamkan nilai-nilai Pancasila. Untuk langkah-langkah pembelajaran P5 ini dalam permainan tradisional, yang pertama ada tahap perencanaan Bapak Ibu, di mana di situ nanti akan menentukan jenis permainan tradisional yang akan dipelajari. Berikutnya membuat jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Berikutnya untuk tahap pelaksanaan, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai minatnya masing-masing. Kemudian menentukan peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, melakukan praktik permainan tradisional yang sudah mereka pilih. Juga mengajak peserta untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain
Dan yang terakhir adalah memberi umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota tim. Untuk evaluasi, di sini kita nanti akan melakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian kita akan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan pendamping. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah penutup, Bapak Ibu. Untuk kegiatan penutup, nanti kita akan mengadakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Kemudian melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, di sini nanti yang pertama ada P5, Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, peserta didik yang terlibat adalah peserta didik dari kelas 1 sampai 6. Untuk waktu kegiatan nanti direncanakan akan dilaksanakan pada akhir semester 1 ini, kira-kira pada tanggal 2 sampai 7 Desember 2024. Untuk penanggung jawab kegiatan di sini nanti adalah Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul Makmuria. Untuk kelompok belajar sekolah yang menjadi lokomotif nanti ada guru PJOK saya sendiri yang akan berperan dalam pengarang IT terkait publikasi kegiatan, serta mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat. Untuk sumber daya yang dapat digunakan Bapak Ibu, nanti pertama ada aset manusia, nanti ada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, wali murid atau orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri. Untuk aset fisik nanti ada halaman sekolah, peralatan permainan tradisional itu sendiri seperti egrang, bagia, gobak sodor, dan rangku-rangku. Untuk aset finansial nanti akan diambilkan dari dana BOS juga dana komite sekolah. Berikutnya ada aset sosial, nanti ada komite sekolah, orang tua peserta didik juga alumni nanti akan kita datakan di acara besok itu. Bapak Ibu, untuk rencana evaluasi dalam mengimplementasikan pembelajaran P5 permainan tradisional ini, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK. Berikut hal-hal yang perlu dievaluasi diantaranya adalah yang pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam permainan tradisional. Yang kedua, umpan balik dari murid. Ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan. Yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam melaksanakan kolaborasi dalam berbagai permainan tradisional. Dan yang terakhir adalah evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam permainan tradisional. Nah, dalam acara nanti untuk pelaksanaan permainan tradisional ini nanti Ibu-ibu mungkin akan banyak tantangan. Yang pertama itu mungkin pengelolaan waktu itu dapat mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan. Kedua, faktor alam atau cuaca, mengingat ini untuk cuacanya nggak tentu ya, kadang langsung tiba-tiba hujan seperti itu. Untuk yang ketiga mungkin kesulitan dalam manajemen tim, dan yang terakhir motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk itu saya berinisiatif untuk memberikan solusi dari tantangan itu. Yang pertama itu penjadwalan yang efisien, kemudian dilaksanakan di pagi hari. Yang berikutnya komunikasi terbuka dengan segera menangani konflik, dan yang terakhir adalah memberi motivasi ke peserta didik. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau tambahan atau pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Monggo. Ya, monggo Bu Vita. Ya. Terkait dengan sarana dan prasarana itu nanti yang digunakan kira-kira bagaimana ya? Seperti alat-alatnya, egrang, seperti itu. Untuk sarana dan prasarana, ini sementara kita sudah mempunyai peralatan yang cukup lengkap, cuman mungkin nanti pasti kurang ya. Jadi untuk kekurangannya nanti kita akan bekerja sama dengan mitra. Di sana nanti ada wali murid atau komite, ya. Nanti kita akan bekerja sama untuk membuat peralatan itu sehingga bisa
dari semua peserta didik untuk bisa semuanya itu melakukan kegiatan permainan tradisional ini, Bu Vita. Iya. Oke, karena kalau hanya yang ada di sekolah kan Iya. mungkin kurang ya. Mungkin ada lagi tambahan atau masukan Bapak Ibu? Saya persilakan. Pak Taufik mungkin masukan saja. Ya, menurut saya begini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya mengapresiasi saja kegiatan seperti ini, mengingat anak-anak kita itu sudah merupakan ya, bahkan sudah tidak ada yang tahu terkait dengan permainan tradisional. Ya, ternyata permainan tradisional itu dapat dapat meningkatkan kompetensi sosial anak-anak. Dimana di era sekarang ini anak-anak sudah sibuk dengan gawe yang rata-rata orang tua mereka itu sudah memberikan anaknya itu masing-masing sudah pada megang HP semua, megang gawe semua, sehingga anak zaman sekarang itu egonya lebih tinggi daripada sosialnya. Kenapa? Karena sudah di rumah itu sudah sibuk dengan HP-nya sendiri, bahkan dengan saudara satu rumah itu sudah jarang-jarang berkomunikasi. Jadi dengan adanya kegiatan permainan tradisional ini sungguh baik sekali, ya, karena nanti bisa menumbuhkan komunikasi anak-anak terhadap teman-temannya, dapat menumbuhkan dapat merangsang kepekaan sosial anak-anak. Itu saya hanya mengapresiasi. Terima kasih Pak Taufik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi kesimpulan untuk rencana tindak lanjut ini nanti saya mohon kita bisa bekerja sama di kelompok belajar sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan permainan tradisional ini, mengusung budaya daerah yang ada di Indonesia yang sesuai dengan tema P5 kita, yaitu berkebinekaan global. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan baik dan lancar seperti harapan kita semua. Sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.